Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan membahas tema nasihat 12 perkara tidak boleh dilakukan dalam berdoa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa doa adalah ibadah, dan doa memiliki keistimewaan khusus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, laisa syai'un aqram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi sebuah doa. Karena hampir semua ibadah terkandung padanya doa. Sebutkan ibadah apa saja, pasti di dalamnya ada doa. Lah doa sendiri, kalau kita mengupas secara dalam, banyak faedah dan manfaat yang kita akan dapati. Di antaranya, sababun lidaf'i ghadabillahi azza wa jalla, menjadi sebab pencegat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Bahkan doa juga sababun lidaf'il bala qabla wuku'ihi wa ba'da wuku'ihi. Doa ini menyebabkan seseorang tercegah dari bala, bencana, sebelum terjadinya, bahkan setelah terjadinya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa. Artinya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kemudian kita ini akan mendapatkan musibah, tetapi dengan adanya doa kita, terkadang musibah itu tidak jadi turun. Itu maknanya sababun lidaf'il bala qabla wuku'i, sebab di mana doa itu bisa mencegah adanya balas sebelum terjadinya, bahkan setelah terjadinya juga bisa diangkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat, baik kepada bala yang sudah turun ataupun yang belum turun. Bahkan doa sendiri menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu idza da'ani. Saya berprasangka saya, atau prasangka saya, kata Allah, bersama hambaku, dan aku akan bersama dia selama dia berdoa kepadaku. Dan banyak sekali manfaat dan faedah doa ini. Yang ingin saya jelaskan malam ini adalah 12 perkara, termasuk al-i'tida fi du'a, termasuk seseorang itu melakukan hal-hal yang justru dengan doanya bukan hanya ditolak,
tetapi boleh jadi mungkin mendapatkan dosa. Apa saja 12 perkara ini? Pertama, berdoa dengan menggunakan lafaz-lafaz syirik ataupun bid'ah. Di dalam surah Jin ayat 18 Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa bersama Allah siapapun. Karena kalau kita berdoa kemudian memasukkan selain daripada Allah dalam doa itu, selain doanya ditolak, ini kesyirikan, dosa besar. Seperti umpamanya menyebut wali-wali tertentu dan meminta kepada wali-wali tertentu, atau datang kepada orang-orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal, kemudian kita datang ke kuburan mereka kemudian meminta-minta kepada mereka, maka ini doa selain daripada ditolak bisa menjerumuskan kepada syirkul akbar, syirik besar. Kalau diyakini bahwa pengabulan doa itu datang dari orang yang dalam kuburan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa tetapi dalam isi doa itu mengandung hal-hal yang diharamkan Allah atau perbuatan dosa. Seperti umpamanya seseorang masang togel judi gitu ya, sudah pasang, malamnya berdoa pula dia, ya Allah semoga jebol nih nomor ini ya. Atau dia mengatakan ya Allah berikan rizki, mudah-mudahan setelah saya pasang ini besok keluar. Enggak mungkin doa yang seperti ini. Ini hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Judi itu haram. Atau seseorang hendak mencuri, dia berdoa ya Allah mudah-mudahan luluskanlah malam ini, sudah tak ada yang dimakan ini. Lah doa-doa seperti ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustahabbu ya la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahimin. Senantiasa akan dikabulkan permintaan seorang hamba selama dia tidak berdoa dalam perkara-perkara dosa ataupun perkara-perkara yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, berdoa meminta kematian. Karena ada orang-orang yang mungkin sudah lelah hidup, menurut dia lelah hidup karena faktor ekonomi, ataupun mungkin lebih daripada itu faktor kesehatan, sudah sakit lama sekali. Kemudian dia berdoa kepada Allah, lebih baik mati daripada hidup. Maka Nabi SAW melarang, tidak boleh berdoa meminta kematian. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi. Tidak boleh bagi kalian berharap untuk cepat mati karena sebuah madarat yang menimpanya. Fa in kana la budda, kalaupun harus kemudian mendoakan kematian, falyakul, katakanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah atau sehatkanlah diriku jika kehidupan ini lebih baik bagiku, tapi kalau memang kematian lebih baik bagiku, maka buatlah kematian yang baik untukku. Kalau memang harus seperti itu karena sudah tidak tahan. Tetapi hukum asalnya tidak boleh seseorang itu berdoa meminta kematian. Kan Nabi SAW yang mengatakan, imma muhsinan fala'allahu yazdad khairan wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Karena kata Nabi SAW, kenapa dilarang kita berdoa meminta kematian itu? Boleh jadi kata Rasul, seandainya kemudian dia mungkin
dulunya kurang beramal, salatnya kurang, puasanya kurang, birrul walidainnya kurang. Tiba-tiba satu waktu kemudian dia sakit, Allah sembuhkan, maka dia bisa menambah amal solehnya tuh. Ataupun mungkin kalau dia orang jahat, kemudian dia sakit terkapar, boleh jadi kalau seandainya Allah sehatkan adalah kesempatan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dua perkara inilah yang kemudian melarang kita berdoa minta kematian. Tidak boleh kita berdoa meminta kematian, karena nanti di akhir zaman kata Nabi SAW, ada orang-orang yang melintasi kuburan, kemudian dia mengatakan, seandainya aku yang berada di posisi dia, katanya, karena sudah tidak tahan dengan fitnah yang melanda. Dan itu sudah banyak sekali di negeri kita ini orang-orang yang berdoa seperti itu, bahkan bukan hanya berdoa, betul-betul dilaksanakan, bunuh diri dia, kan begitu. Kemudian yang keempat, mendoakan kehancuran kepada orang-orang yang tidak berhak sebenarnya Allah untuk membinasakan. Orang ini tidak berhak dibinasakan Allah, kenapa kita mendoakan dia supaya binasa? Maka tidak boleh kita ini berdoa keburukan kepada orang untuk dihancurkan, dibinasakan, ditenggelamkan dan begitu seterusnya, padahal orang ini tidak layak untuk itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala auladikum wala amwalikum la tuwafiqus sa'ata ijabatin. Janganlah kalian mendoakan keburukan, kejelekan, kehancuran kepada diri kalian sendiri, atau kepada anak-anak kalian, atau kepada harta benda kalian. Janganlah sampai doa kalian bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, nanti jadi kenyataan. Tidak boleh seseorang itu mendoakan, mengutuk orang supaya binasa gitu, apalagi yang dikutuknya sesama muslim. Kepada keluarga kan seperti itu. Rata-rata nih biasanya orang-orang yang mendoakan seperti ini mungkin karena merasa disakiti atau dizalimi, sehingga terkadang doa yang disampaikan kepada orang yang menyakiti itu terkadang terkeluarlah kalimat laknat, kalimat kehancuran, kebinasaan. Kata ulama, kalaupun kita harus mendoakan orang yang menyakiti kita, maka doakan sesuai dengan kezalimannya. Jangan melebihi doa dari yang dizaliminya. Dia menyakiti tak seberapa sama kita, tapi kita doanya ngeri kali, itu maksudnya. Boleh jadi mungkin dia hanya menggibah kita, atau mungkin ikut memfitnah kita hari itu saja, mungkin sebelum-sebelumnya dia baik, tapi karena sakit hatinya kita, akhirnya kita mendoakan berlebihan dari apa yang ia lakukan kepada kita. Ya Allah, matikan aja dia itu, tabrak aja dia. Oh, ini gimana ceritanya? Enggak boleh kita ini mendoakan walaupun dia zalim sama kita. Tapi kalaupun harus kemudian mendoakan keburukan kepada orang yang zalim, maka doakan sebatas kezalimannya saja. Kalau lebih, berarti tidak ada gunanya. Apa bedanya Anda dengan dia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum menyakiti manusia dengan doa itu juga tidak boleh. Man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adza Allah. Barang siapa yang menyakiti orang Islam, maka ia benar-benar menyakitiku, dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, berdoa melampaui batas dengan doa yang terkadang tidak pantas diucapkan. Seperti apa doa-doa yang tidak pantas diucapkan itu? Seperti sesuatu yang Allah mustahil mengabulkannya. Ya Allah, kekalkan hidup saya seperti iblis. Mana bisa doa kayak gitu? Iblis saja yang kekal, nggak mungkin kita minta dikekalkan usia kita. Karena para nabi aja meninggal, orang-orang soleh aja meninggal, kita pula ingin seperti umurnya iblis. Dan gak mati-mati kan itu. Ataupun ya Allah jadikan aku malaikat, mana bisa?
jadi malaikat ini, atau jadikan saya nabi. Nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, itu doa-doa kayak gini nih, ini doa-doa yang tidak pantas, karena bagaimanapun dia jungkir balik, nggak mungkin dikabulkan, mustahil. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara lembut, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas dalam doa. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, kata Nabi SAW, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Akan muncul dari umatku, kata Rasul, sekelompok kaum yang mereka akan berlebih-lebihan dalam doa dan dalam bersuci. Maka tidak boleh melampau doa itu, melampaui dari sesuatu yang mustahil dikabulkan. Kemudian yang nomor 6, berdoa dengan membatasi orang-orang tertentu saja dan mengharamkan bagi yang lainnya. Dan ini diambil dari kisah Arab Badui yang masuk ke masjid di zaman Rasul kemudian kencing. Kemudian kan sahabat marah tuh, karena gimana pun kurang adab masa kencing dalam masjid. Tapi ketika kemudian memuncak kemarahan para sahabat, Nabi SAW meredakan kemarahan para sahabat dan mengatakan, tinggalkan dia, ini urusanku. Maka Nabi SAW pun cuman berdua antara Rasul dan orang yang kencing itu, dibiarkan sampai selesai kencing. Kemudian Rasul mendekat, kemudian Nabi SAW membawakan timba dan mengatakan, ambillah air dan siramlah tempat kencing. Maka Arab Badui ini mengambil air, menyiramkan ke tempat kencingnya. Kemudian Rasul mengatakan, masjid ini untuk solat, untuk zikir, dan untuk baca Quran. Kemudian Rasul pun tersenyum dan menasihati dengan lembut. Rupanya nasihat Nabi SAW merasuk ke dada orang Arab Badui ini, dan dia melihat orang-orang yang memelotot padanya, para sahabat itu, dia tidak suka. Dari situlah terkeluar ucapan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati mereka-mereka itu yang melotot sama aku, katanya. Kata Nabi SAW, ya fulan laqad hajjartaha an-nasin katsir. Wahai fulan, engkau telah menghalangi kebaikan kepada semua orang banyak. Masa engkau dan aku saja, katanya. Yang lain enggak boleh, ya kan? Itu tidak boleh kita membatasi doa itu, seolah-olah yang mendapatkan rahmat dia dan Muhammad saja, yang lain enggak, gitu kan. Lah ini namanya berdoa membatasi dengan orang-orang tertentu dari kebaikan, tidak boleh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, berdoa meminta disegerakan hukuman di dunia. Disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi satu hari Rasul menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sakit parah sehingga sampai kurus kering. Dan Nabi SAW bertanya kepada orang yang sakit, yang sudah parah kali, sudah kurus kali. Kata Rasul, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta sesuatu kepada Allah, wahai fulan? Maka ia menjawab, ya, aku telah mengatakannya. Ya Allah, apa yang telah engkau tentukan hukumanku di akhirat, segerakan saja untukku di dunia, katanya. Maksud dia itu, kalau memang engkau sudah menentukan aku akan diadab di neraka, enggak usahlah, di dunia saja, biar aku nanti ke akhirat itu udah bersih, gitu maksudnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya fulan, jangan katakan seperti itu, engkau tidak akan kuat. Sebaiknya ucapkanlah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah beliau mendoakan kepada Allah, tiba-tiba orang yang sakit parah ini sembuh. Lihat, Nabi SAW melarang, tidak boleh kita mengatakan seperti itu, walaupun kan sebenarnya secara lahiriah kan baik, gitu maksudnya. Jangan sampai dia pulang menghadap Allah itu dengan banyak dosa, akhirnya menyebabkan dia diazab. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau memang harus aku diazab di akhirat, segerakan aja di dunia.
Tapi Rasul mengatakan, jangan mengatakan seperti itu. Engkau enggak akan kuat. Mana bisa kuat kamu? Kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengazab neraka dengan azaban neraka, diazab di dunia, enggak ada orang kuat. Nanti ketika engkau tidak kuat, akhirnya kemudian minta supaya azab itu dihilangkan. Nah, gimana nanti? Makanya tidak boleh berdoa meminta disegerakan hukuman di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 8, jangan berdoa yang terkesan main-main kepada Allah. Contoh pamannya dia mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau kau mau. Kan main-main namanya. Masa minta ampun tidak yakin dengan Allah? Ya Allah ampuni aku jika kau mau, katanya. Kalau enggak mau gimana kan gitu ya kan? Ini kan main-main namanya. Makanya dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, la yakul ahadukum, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah kalau ampunilah aku jika kau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, rahmati aku jika kau mau. Liya'zim al mas'alata fa innallaha la muqriha lahu, hendaklah dia berazam kuat dengan doa karena Allah tidak bisa dipaksa siapapun. Maka tidak boleh seseorang mengatakan seperti itu. Ini namanya doa main-main namanya. Ngomong saja, ya Allah ampuni aku, titik sampai di sini. Ya Allah rahmati aku. Jangan bilang jangan kalau kau mau kan gitu. Ini enggak yakin orang ini, ragu-ragu, main-main namanya. Kemudian yang nomor 9, berdoa dengan cara mendetailkan permintaan. Didetail-detailkan permintaan. Ya Allah minta rumah kalau bisa di hook, kamarnya 3 gitu, pakai keramiknya, lantainya, semua didetailkan. Ngapain berdoa kayak gitu? Ya Allah berikan mobil, mereknya ini, kursinya sekian, warnanya sekian, engineer-nya, nggak usah didetail-detailkan kayak gitu doa tuh. Doa itu pakai bahasa jami'ul kalim, kalau bisa singkat padat doa itu, nggak perlu detail-detailkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal, dia mendengar anaknya mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku meminta kepadamu istana warnanya putih di samping sebelah kanan surga kalau aku masuk di dalamnya, katanya. Faqal, maka dia mengatakan, ai bunayya salillah al jannah wa ta'udzu billahi minan nar. Enggak perlu kau ngomong begitu, cukup minta surga, jauhkan neraka gitu. Enggak usah disebut-sebut warnanya di samping sini, samping sana kan gitu ya. Cukup minta masuk surga itu sudah cukup. Minta dijauhi dari neraka. Enggak perlu doa itu detail-detail sekali. Karena kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Rasul kepada kita itu semuanya singkat padat, syarat makna. Karena Nabi itu dilebihkan dari seluruh para Nabi, mampu mengucapkan sesuatu yang sifatnya itu jawami'ul kalim, singkat tetapi padat syarat makna. Itu ucapan Nabi. Karena kalau kita mendetail-detailkan sedetail doa itu tidak namanya, melampaui dalam berdoa. Kemudian yang nomor 10, berdoa diselingi dengan musik. Kita sering mendengar, biasanya di acara-acara biasanya kan, nanti satu orang pegang kertas isinya doa, nanti ada lirik musiknya pula dari belakang. Jadi nangis itu bukan isi doa yang didengar, karena lantunan musiknya itu yang buat dia nangis. Jadi Anda menangis itu karena dengar musik atau karena isi doanya, atau dua-duanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal doa itu adalah tadarrur. Kita merendahkan diri kepada Allah. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu asal doa, merendahkan diri kepada Allah. Kalau sudah diiringi musik itu hilang semuanya itu. Karena kalaupun dia terasa syahdu, terasa khusyuk, terasa nangis, itu bukan semata-mata karena isi doanya tuh. Bahkan terkadang enggak menghayati isi doanya, yang dihayati itu musik-musiknya itulah. Makanya sebaiknya doa jangan diselingi musik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 11, jangan berdoa dengan suara kencang. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya,
Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Rasul, Rabb kami ini dekat ataukah jauh? Kalau dekat ya kita bisik-bisik, kalau jauh kita teriak-teriak, katanya. Ini Arab Badui ini. Dia nanya, Rasul, Allah itu dekat atau jauh sih? Kalau memang dia dekat kita bisik-bisik, katanya. Kalau dia jauh kita teriak-teriak aja, katanya. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad soal aku, kata Allah, aku dekat, aku ini dekat, aku mengabulkan setiap doa orang yang berdoa. Artinya bahwa tidak perlu berdoa itu teriak-teriak, tidak perlu doa itu kemudian kencang-kencang, tidak. Doa itu khufiyah. Khufiyah itu ya lirih suaranya. Cukuplah kita tahu, kita yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Tak perlu berteriak-teriak, karena ini bagian daripada i'tidah, melampaui batas dalam berdoa justru tidak akan dikabulkan, bahkan justru bisa saja kemudian menyelisihi nas yang diajarkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, berdoa dengan sesuatu yang mustahil. Tadi sudah disebutkan di awalnya. Tetapi yang mustahil ini untuk menyakiti orang. Dan mengatakan pamannya, dia mengatakan, ya fulan, orang itu sudah menyakiti aku, nanti kalau masuk neraka kekalkan saja. Tidak bisa kita ini menjustis seperti itu, orang masuk neraka kekal di dalamnya. Bisa saja yang mendoakan seperti itu dia pula yang masuk neraka, yang didoakan pula masuk surga. Dan ini terjadi di zaman Bani Israel. Ketika ada ahli maksiat bermaksiat, kemudian yang ahli ibadah ngamuk-ngamuk dan mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan pasti kau akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka, katanya. Kayak dia aja yang punya neraka. Akhirnya Allah wafatkan keduanya, yang orang baik pula dimasukkan ke neraka, yang orang jahat yang didoakan pula dia masuk surga. Jadi terbalik jadinya, kan? Kenapa? Karena dia merasa suci dirinya, orang lain merasa rendah. Nah, ini bahaya kalau kita merasa kita ini paling suci, tidak ada dosa, orang lain seolah-olah dosanya banyak gitu, sehingga dia merasa dia yang penghuni surga, dia penghuni neraka. Tidak bisa. Orang selama masih hidup ada kesempatan tobat. Maka jangan mendoakan seperti itu, karena selama orang hidup itu masih ada kesempatan tobatnya. Dan hidayah itu milik Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Inilah 12 perkara tidak boleh ada dalam doa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan yang kedua, agar doa terkabul, sertakan bacaan ini. Ada bacaan-bacaan atau zikir-zikir itu yang kalau kita selipkan dalam doa, ini luar biasa nih pengabulannya, lebih cepat lagi pengabulannya. Jadi sebelum kita meminta ini kepada Allah Azza wa Jalla, cobalah selipkan zikir-zikir atau doa-doa ini supaya lebih mustajab dan lebih mujarab lagi doanya. Apa saja? Pertama, sertakan tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Dan itu berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu an, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, di mana ja'at Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni kalimatin ad'u bihinna fi salati. Rasul, bisa engkau ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku bisa berdoa dengan kalimat-kalimat itu dalam solatku. Maksudnya dalam solat di sini setelah solat, bukan di dalam solatnya, setelah solat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Sulaim, sabbihillaha asyran wahmadihi asyran
wa kabbirihi asyran, bertasbihlah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, bertakbirlah 10 kali. Summa sali hajatik, setelah itu kau minta kebutuhanmu, hajatmu, terserah apa saja. Yaqul, maka dia mengatakan, na'am ya wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Maka kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sebelum berdoa dia membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, maka itu penyebab tercepat dikabulkan doa. Karena dia memulai dengan tauhid, dengan pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pembesaran Allah Subhanahu wa taala. Tahmid, takbir, tasbih, ini kan bentuk tauhid, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, selipkan juga doanya Nabi Yunus. Dan itu disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idza da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus ketika berdoa dan dia berada di perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim meninggalkan doa ini setelahnya meminta sesuatu kepada Allah, dipastikan Allah kabulkan semua permintaannya. Maka kalau berdoa jangan langsung minta, baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa coba doa Nabi Yunus kalau kita selipkan dalam doa kita ini menjadikan doa kita mustajab? Karena di sini ada 3 perkara. Pertama, tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua, tanzihullah, pembersihan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Subhanak, tasbih, pembersihan, ya. Kemudian al-i'tiraf bi dzambi, ada pengakuan dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, aku mengakui aku ini termasuk orang yang zalim ya Rabb. Menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. 3 perkara ini menjadikan kenapa setiap kita doa kalau kita selipi doanya Yunus itu mustajab tuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, biasakan sebelum berdoa itu memuja dan memuji Allah dengan menyebut nama-namanya. Apalagi kalau nama-nama itu berkaitan dengan Ismul A'zam, nama Allah yang agung, lebih mustajab lagi. Dan itu disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Aku waktu duduk bersama Rasulullah, kata Anas, tiba-tiba mendengar rajulun qaimun yusalli, ada orang laki-laki yang sedang solat di masjid itu. Falamma raka'a wa sajada wa tashahhada da'a, ketika dia sudah ruku, ketika dia sudah sujud, kemudian dia tasyahud, dan sebelum salam dia pun berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Dia berdoa seperti ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ, tadruna bimada, kalian tahu dia sedang berdoa dengan apa? Qalu, para sahabat mengatakan, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi laqad da'allaha bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang itu sedang berdoa dengan nama Allah yang agung, yang kalau kita sebut dalam doa pasti dikabulkan. Apa ismi agung di sini? Ya Hayyu Ya Qayyum, itu maksudnya. Inna Ismul A'zam. Sebagian para ulama, Ismul A'zam dalam asma dan sifat 99 nama Allah itu adalah kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, setiap doa masukkan di kalimatnya Hayyu Ya Qayyum. Ini Ismul A'zam. Nah, selipkan juga. Nah, kemudian kalau kita mau menambah dengan nama-nama Allah yang lainnya, maka sesuaikan nama itu disebut dengan permintaan kita. Kalau kita minta rizki, ya perbanyak Ya Razzaq. Kalau kita minta ampun, ya perbanyak Ya Ghafar. Kalau kita sakit ingin disembuhkan, Ya Rahman Ya Rahim, kan itu. Minta kasih sayang Allah.
Ya, jadi setiap doa itu ketika menyebut nama-namanya dalam bentuk tawasul kepada nama-namanya, sesuaikan dengan permintaan gitu maksudnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, sebelum berdoa bersalawatlah kepada Nabi. Kan Nabi SAW mengatakan kullu du'ain mahjub hatta yusalli ala Nabi. Hatta yusalli ala Nabi. Setiap doa terhalang antara dia dengan Allah sampai dia bersolawat. Jadi walaupun kita berdoa kepada Allah panjang lebar sampai menangis-nangis, kalau tidak bersolawat mahjub kata Rasul, terhalang antara dia dengan Allah. Makanya salawat itu penting. Tentu salawat-salawat yang syar'i, dan seafdol-afdolnya salawat kata Ibnul Qayyim adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang paling afdol itu adalah salawat Ibrahimiyah. Apa salat Ibrahimiyah? Salat yang antum baca dalam tasyahud itu. Itulah salat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah salawat yang paling afdal. Nah, kalau antum mau baca doa, salat ini bukan hanya dibaca ketika salat saja. Ya, bisa dibaca di luar salat karena ini salawat yang paling afdal ini. Nah, selipkan juga salawat. Ya kalau ini terlalu panjang ya salat biasalah. Allahumma sholli ala Muhammad kan gitu ya. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, beristighfar. Beristighfar sebelum doa itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta dulu. Minta ampun akan dosa-dosanya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Jawabil Kafi. Al-Jawabil Kafi dia mengatakan, maka idza jama'a ma'ad du'a hudurul qalbi. Kalau seseorang itu mengumpulkan doa dengan ditampakkannya hati, dihadirkannya hati gitu. Kemudian di ujung kata-kata beliau, "Tsumma qadima baina yaday hajatihi at-taubatu wal istighfar." Kemudian sebelum dia meminta hajatnya kepada Allah, dia dahulukan tobat dan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Fa inna hadzal du'a la yakad yuraddu abada." Maka doa ini hampir-hampir tidak ditolak Allah sama sekali. Makanya kalau kita lihat para nabi dan rasul, mereka mewasiatkan kepada anak-anak mereka dan umatnya itu justru memperbanyak istighfar. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu kalau sepertiga malam akhir, maka dia bangunkan anak-anaknya itu. Kemudian mengatakan, beristighfarlah kalian. Fa inni astaghfiru lakum rabbi. Saya akan beristighfar untuk kalian kepada Rabb. Maka kemudian mulailah Nabi Yakub berdoa, kemudian diaminkan anak-anaknya, dan itu setiap sepertiga malam akhir. Ataupun Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Nuh ayat 10-12 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wahai kaumku, banyak-banyaklah istighfar karena Allah itu zat yang maha pengampun. Apa akibatnya? Yursilis sama alaikum midrar. Dengan sebab istighfar kalian Allah hujani kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dengan sebab istighfar kalian Allah berikan kepada kalian harta melimpah dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah jadikan kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir air dalamnya. Lihat bagaimana faedah istighfar di sini. Ini yang ke-5. Yang ke-6, bertawasul. Bertawasul dengan amal saleh. Kalau kita menghendaki berhajat sesuatu ini, bertawasul. Makanya kenapa Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu dipenuhi dengan keikhlasan. Lah itu kita hajatkan ketika doa. Ya Allah, ya, saya tempo hari datang ke panti asuhan. Saya sumbanglah panti asuhan itu. Kalau memang ada pahalanya ya Rabb, tolonglah saya berhajat hari ini. Saya lagi sakit, sembuhkan. Saya lagi susah ekonomi, berikanlah jalan keluar, dan begitu seterusnya. Begitu. Kita ingat-ingat kira-kira amalan yang menurut antum paling ikhlas itu yang mana? Itu sebut-sebut di situ dalam doa tuh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Seperti orang-orang yang terjerembab dalam gua, yang tidak mungkin selamat dari situ, tiga-tiganya bertawasul dengan amal soleh, akhirnya keluar dari doa, dari gua tuh. Nah, ini juga yang ke-6 ya.
sertakan dengan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bacaan-bacaan yang kalau bisa 6 bacaan ini, saya ulangi, yang pertama adalah apa tadi? Tasbih, takbir, tahmid 10 kali 10 kali. Kemudian yang kedua, berdoalah dengan doa Nabi Yunus. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna, kalau bisa ya Hayyu ya Qayyum Ismul Azam gitu. Kemudian yang keempat, bersolawat. Kemudian yang kelima, beristighfar. Dan yang terakhir, bertawasulah dengan amal soleh. Selipkan dalam setiap doa 6 perkara ini, insya Allah, yakin biidznillah. Ya, Ustadz, saya sudah mencoba dengan 6 perkara ini, tapi kok enggak nampak nih pengabulannya nih. Jangan Ustadz nih main-main aja nih ngasih resep ini katanya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u laisa bi itsmin wala qati'ati rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Imma an yu'ajjal lahu da'watuhu wa imma an yu'ajjila lahu da'watuhu wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirati wa imma an yadfa'a anhu minas su' mithlaha." Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang muslim kemudian berdoa yang isinya ada dosa dan memutus silaturahim, tetapi teruslah berdoa dengan kebaikan. Boleh jadi, kata Rasulullah, pengabulannya satu, Allah kasih kita berdoa hari ini, besok pula dia dikabulkan. Atau memang tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkannya nanti di akhirat sebagai pengangkat derajat kita di sorga. Atau boleh jadi Allah mengabulkannya dengan cara lain. Boleh jadi Allah melindungi kita dari bahaya yang kalau seandainya bahaya datang kepada kita lebih daripada permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kata para ulama, pengabulan doa itu ada 4 poin. Yang pertama, 4 poin itu tahsilu ainil matlub fi waqtil matlub. Terkadang Allah kabulkan di waktu kita minta, Allah kasih. Di waktu kita minta, Allah kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, wujuduhu fi waqtin akhar li hikmatin iqtadat ta'khirahu. Atau memang sengaja diulur-ulur, mintanya sekarang, tahun depan pula baru dijabah. Mintanya sekarang, bulan depan pula baru dijabah. Kenapa demikian? Boleh jadi ada hikmah yang kita tidak tahu. Allah tahu. Ya, kenapa kemudian diulur-ulur tuh? Kenapa? Boleh jadi dengan musibah itu akhirnya dosa-dosa kita hilang, kemudian derajat kita naik gitu, dan begitu seterusnya. Baru Allah kabulkan setelah lama gitu ya. Atau mungkin yang ketiga, daf'us syarri badalihi au i'ta khairun akhar khairun min matlubi. Ataupun mencegah keburukan sebagai bentuk daripada pengganti permintaannya. Jadi dia minta lain, dikabulkannya yang lain. Minta rumah tetapi oleh Allah dihindarkan dari tabrakan. Itu maksudnya. Kita minta rumah, ya Allah saya sudah lama ngontrak ini, tahu-tahu nggak dikabulkan tuh, tetap kontrak, tapi Allah selamatkan dari bahaya dia. Nah, boleh jadi seperti itu pengabulannya, ya. Atau boleh jadi dia minta yang ini tapi dikasih yang lebih baik gitu. Ya Allah, saya pengen nikah dengan janda, dapat gadis, umpamanya kan. Nah, itu kan lebih baik namanya kan. Bisa saja yang diminta itu sedikit tapi dikasih banyak. Boleh jadi, tapi mungkin ada waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Kemudian yang keempat, ataupun iddikharuhu liyaumin yakunu ahwaj ila thawabihi, atau sengaja disimpan oleh Allah Azza wa Jal untuk menghadapi satu hari di mana kita perlu pahala untuk menyelamatkan kita. Ya, maksudnya pada hari kiamat. Ketika kita ini tidak punya pahala, tahu-tahu pahala doa kita muncul menolong kita sebagai syafaat. Ya, ini makanya bisa saja dalam bentuk syafaat kelak pada hari kiamat, atau dalam bentuk pengangkat derajat kita di sorga. Ya, makanya jangan pernah bosan berdoa tidak dikabulkan di dunia, di akhirat, karena Allah itu maha tahu. Allah maha tahu, Dia yang menciptakan kita, Dia mengontrol kita 24 jam, tidak pernah 1 menit pun kita ini lepas dari kontrolan Allah, sehingga Allah tahu tentang kita. Terkadang orang ini sakit, sengaja Allah tidak sembuh-sembuhkan, sebab kalau dia sembuh jahat nanti dia. Atau sengaja dia sehat terus, kalau dibuat sakit nanti putus asa dia.
Atau dia kaya terus, kalau dia miskin nanti dia kufur. Atau dia miskin terus, kalau dijadikan kaya nanti jadi jahat sekali dia. Itu semua kan hikmah Allah, kita tidak tahu. Bersyukurlah, namanya qanaah, pemberian Allah, itulah syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa ini akan lebih mustajab lagi kalau kita sudah tahu keyakinan kapan Allah doa, kemudian disertakan dengan lafaz-lafaz tadi, kemudian hindari 12 tadi, akan lebih mustajab lagi doa itu ikhwan, kalau seandainya bertepatan dengan waktu-waktu mustajab. Apa waktu-waktu mustajab? Pertama, waktu sahar. Waktu sahar itu maksudnya 1 jam sebelum subuh tuh. Waktu sahar itu waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya turun lagi tuh. Di situ waktu mustajab, sepertiga malam akhir itu. Itu waktu yang luar biasa. Secara kesehatan pun sehat di waktu itu. Secara pengabulan doa pun paling cepat dikabulkannya. Kemudian juga yang kedua, inda iftari shaim, bagi antum yang suka puasa, memang diberikan kekuatan untuk puasa sunnah Senin Kamis, maka sebelum berbuka tuh 5 menit itu waktu mustajab sekali itu. Kemudian yang ketiga, bainal adzanaini wal iqamah, di antara dua azan, di antara azan dan qomat. Bainal adzanaini shalah, di antara dua azan, maksudnya azan ke qomat. Jadi kalau antum yang sholat jamaah ke masjid ini, yang datang setelah azan belum qomat, setelah sholat sunnah rawatib masih ada waktu, jangan sia-siakan berdoa, itu waktu mustajab. Kemudian yang keempat, inda jalsatil khatib bainal khutbataini, ketika khatib ini kan 2 khutbah tuh Jumat tuh. Di tengah-tengah 2 khutbah itu ada duduk istirahat. Disitulah mustajab doa. Ya. Kemudian yang nomor 5, inda nuzulil ghais awil matar, ketika turun hujan, karena hujan itu turun rahmat. Mumpung turun rahmat berdoa, itu mustajab tuh. Kemudian yang nomor 6, inda iltiqa al jaish fisabilillah, ketika berkecamuk perang, kalau memang antum dalam peperangan, itu waktu mustajab. Kemudian yang ke-7, fi thuluthil lailil akhir, pada sepertiga malam akhir. Kalau yang pertama kan waktu sahar itu mendekati subuh. Kalau sepertiga malam akhir kan ditarik dari mungkin jam 1, jam 2 itu sudah mulai. Ya. Kemudian yang nomor 8, fis sujud, ketika sujud. Makanya Rasul mengatakan sungguh-sungguhlah kalian berdoa dalam sujud. Kenapa? Karena sujud itu waktu yang mantap ketika doa. Kenapa? Karena disitulah seorang hamba merendahkan diri kepada Allah. Wajah ini mulia, ketika diletakkan di tanah itu jadi hina. Tapi kehinaan itu kan diberikan kepada Allah, menunjukkan dia qimmatuz zulli, memang betul-betul sedang merendahkan kepada Allah. Maka orang yang merendahkan kepada Allah kemudian berdoa, tak mungkin Allah tidak mengijabah, ya. Kemudian yang nomor 9, fi adbaris shalawatil mafruḍah, pada setiap selesai sholat wajib. Tetapi saya arahkan jangan dulu berdoa meminta, selesaikan zikir dulu. Selesaikan zikir dulu, baru kalau zikir-zikir yang diajarkan Rasul sudah dibaca, ada waktu dan antum tidak tergesa-gesa, boleh berdoa setelah zikir tadi, ya. Kemudian yang nomor 10, fi sholati umuman, secara umum dalam kondisi sholat itu mustajab. Kan dalam kondisi sholat itu kan ada waktu-waktu doa yang kita boleh berdoa dengan apa saja. Seperti sujud, ketika sujud setelah kita membaca subhan rabbil a'la, ada waktu kita berdoa. Ataupun dalam tasawuf akhir setelah kita membaca tahiyat, tasyahadat, sholawat, kemudian perlindungan dari 4 perkara, di situ sebelum salam ada doa yang kata Rasul terserah mau doa apa saja, itu mustajab, ya. Kemudian yang nomor 11, fi auqatil idtirar, dalam kondisi susah, dalam kondisi kita kesusahan ekonomi, harusnya lebih mendekat diri kepada Allah, karena waktu anda itu mustajab itu. Amma yujibul mudtarra idada, siapa lagi orang-orang yang akan mengabulkan doa orang-orang yang sulit? Karena orang-orang susah itu tidak ada yang bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mau bersandar sama siapa orang susah itu, ya. Kemudian yang nomor 12, fis safari, ketika safar, itu mustajab doanya. Kemudian yang nomor 13, fil maradi, ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit itu mustajab doanya. Maka jangan sampai kemudian ketika seseorang sakit itu malah putus asa, disitulah waktu mustajab doa. Kemudian juga ketika mendengar nida, panggilan, ya, wa du'a indal ba'si,
Maksudnya ketika mendengar panggilan azan, selepas azan itu, ya. Nah, itu masuk pada di antara dua azan dan qomat lah itu ya. Atau antum yang berada di Arafah saat haji, ya, itu mustajab juga doa. Ataupun ketika menutup mata orang yang mati, ruhnya dicabut masih melotot, antum usap. Nah, disitulah kan ada malaikat masalahnya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk juga di malam Lailatul Qadar dan juga di hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Nah, itu waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kata para ulama, dari semua adab-adab doa itu, di sana ada namanya syurut doa. Ini yang lebih antum harus perhatikan lagi. Kalau sudah syarat ini yang paling inti dalam doa. Namanya syurutud doa. Jangan pernah ditinggalkan. Yang pertama ikhlas. Berdoalah dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berdoalah dengan kebaikan. Jangan berdoa isinya keburukan. Kemudian yang ketiga, di antara syaratnya kata para ulama, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu maksudnya istijal itu apa? Aku sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan ya. Nah, kalimat seperti ini jangan terkeluar. Karena banyak orang yang kemudian merasa bosan berdoa karena tidak dikabul-kabulkan, akhirnya nggak mau berdoa lagi. Saya sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabul-kabulkan. Justru kalimat itu tidak menjadikan doa tidak dikabulkan. Itu istijal namanya. Kemudian yang keempat, hudurul qalbi. Hadirkan hati. Anda ini sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti perlu khusyuk di situ. Cari tempat yang bagus, yang bersih, ya gitu. Minta kepada Allah, ya. Kemudian yang nomor 5, itobatul ma'kan wal mashrab wal malbas. Usahakan jauh dari hal-hal yang diharamkan, baik makanan, minuman ataupun pakaian. Kemudian yang terakhir, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut syurutud doa namanya, syarat doa. Ya, yang 6 ini. Tentu dengan yang lain-lain tadi yang sudah saya jelaskan, maka doa itu akan lebih mantap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara faedah doa di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.